Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta kucing se-Indonesia Raya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, dari rumah kontrakan sampai apartemen mewah, selama ada kucing, pasti ada cinta. Ketemu lagi sama gue, Kak Dewi, di channel yang selalu bikin lo makin paham bahasa cinta si meong. Nah, hari ini gue mau bahas sesuatu yang pasti pernah lo alamin. Tapi mungkin lo anggap biasa aja. Bahkan mungkin lo mikir, ini kucing gue jahil banget sih. Tapi jangan salah, ini bukan jahil. Ini ilmiah. Ini cinta versi kucing. Pernah nggak sih lo lagi di kamar mandi, mau pipis aja sebenarnya. Begitu lo buka pintu, si meong udah nongkrong di depan kayak satpam yang lagi jaga shift malam. Lo coba tutup pelan-pelan, dia langsung garuk-garuk pintu kayak lagi ngejar utang. Lo biarin masuk, dia langsung nyelip, jalan pelan kayak lagi inspeksi, terus duduk sambil menatap lo kayak lagi nonton sinetron jam 7 malam. Lo duduk di toilet, dia gosok-gosokin pipinya ke kaki lo. Lo cuci tangan, dia mainin air keran pakai cakarnya. Lo mau keluar, dia ngehalangin pakai badannya kayak lagi bilang, belum izin dari gue bang. Duh, kadang gue juga mikir, gue cuma mau pipis doang nak, bukan mau ngadain rapat darurat keluarga. Tapi ternyata di balik tingkah stalkernya itu ada 3 alasan ilmiah yang bikin gue makin meleleh sama dia. Alasan pertama, dan ini yang paling bikin haru, adalah dia takut kehilangan lo. Kucing itu makhluk yang sangat terikat sama rutinitas dan kehadiran manusia yang dia percaya. Pas lo masuk kamar mandi dan tutup pintu, di otak kucing itu kayak lo hilang dari muka bumi. Gak kelihatan, gak kedengeran, gak bisa diendus. Nah, buat kucing, itu bikin cemas. Apalagi kalau lo termasuk tipe manusia yang sering keluar rumah atau kadang lama di kamar mandi, dia jadi mikir, jangan-jangan dia kabur, jangan-jangan dia nggak balik. Jadi dia ikut masuk bukan buat gangguin, dia ikut masuk biar bisa pastiin lo masih ada. Ini bentuk cinta yang overprotective, tapi tulus. Dia nggak ngerti konsep privasi kayak manusia. Buat dia, lo itu bagian dari hidupnya, titik. Dan kalau lo hilang, dunianya ikut gelap. Alasan kedua, kamar mandi itu taman bermain rahasia versi kucing. Jangan salah, buat kucing kamar mandi itu kayak Disneyland-nya mereka. Kenapa? Pertama, ada suara air mengalir. Nah, di alam liar, kucing itu lebih suka minum air yang mengalir karena dianggap lebih bersih dan aman. Jadi, pas lu nyalain keran, insting alaminya langsung nyala. Wih, air seger, boleh nggak gue minum dikit? Kedua, lantai kamar mandi biasanya dingin, apalagi kalau lagi musim panas. Buat kucing yang berbulu tebal, itu kayak spa gratis. Dia bisa tiduran di lantai keramik sambil ngegosok-gosokin pipinya, rasanya adem banget. Ketiga, ada cermin. Nah, ini lucu banget. Kebanyakan kucing nggak ngerti kalau itu bayangan dia sendiri. Jadi, pas dia lihat cermin, dia kira itu kucing lain. Kadang dia bakal mendesis, kadang dia penasaran, kadang dia malah coba ajak main. Jadi dia masuk kamar mandi juga buat cek rival, meskipun rivalnya cuma bayangan dia sendiri. Alasan ketiga, dan ini yang paling bikin gue senyum sendiri, adalah lo itu resmi jadi miliknya, termasuk saat lo lagi di toilet. Ingat gak di video sebelumnya, waktu gue jelasin soal feromon? Kucing punya kelenjar aroma di pipi, dagu, kepala, dan dasar ekor. Setiap kali dia gosok-gosokin bagian itu ke lo, ke sofa, atau ke sendal jepit lo, dia lagi nge-stempel pakai parfum kucingnya. Nah, pas dia ikut lo ke kamar mandi dan gosok ke kaki lo, itu dia lagi pastiin, bau manusia gue masih ada. Gue tandain lagi biar jelas, ini milik gue. Ini juga cara dia bikin bau komunitas. Di alam liar, kucing koloni saling gosok-gosokan biar punya bau yang sama, biar mereka bisa bedain mana kawan, mana lawan. Kalau kucing lo rela masuk kamar mandi cuma buat gosok ke lo, artinya lo udah resmi masuk ke klannya. Lo nggak cuma pemberi makan, lo bagian dari keluarganya. Dan jangan lupa, pas lo abis mandi, bau lo berubah. Sabun, shampoo, body lotion, itu semua bau asing buat dia. Jadi dia buru-buru gosok-gosok lagi biar bau asing itu ditimpa sama bau miliknya. Ini bukan posesif negatif, ini bentuk sayang. Dia pengen lo aman,
nyaman, dan jelas punya stempel resmi dari dia. Tapi gue juga harus ingetin nih, meskipun umumnya ini tingkah lucu dan normal, lo harus tetap waspada kalau ada perubahan drastis. Kalau kucing lo tiba-tiba jadi terlalu clingy, ngefollow lo kemana-mana sambil ngeong terus-menerus, gelisah, atau nggak mau makan pas lo pergi sebentar, itu bisa jadi tanda dia lagi stres atau cemas berlebihan. Atau kalau dia ngikutin lo ke kamar mandi sambil menggigit kaki lo, mencakar pintu terus-menerus, atau mondar-mandir nggak jelas, bisa jadi dia lagi kesakitan atau ada gangguan kesehatan. Beberapa kondisi yang bisa bikin kucing jadi terlalu tergantung sama pemiliknya, antara lain perubahan besar di rumah, pindah rumah, tamu lama, kucing baru, kurang stimulasi mental, nggak pernah diajak main, nggak ada mainan, masalah kesehatan seperti nyeri sendi, infeksi telinga, atau gangguan saraf. Kalau lo lihat tanda-tanda kayak gitu, jangan ditunda, langsung bawa ke dokter hewan. Karena kadang yang kelihatan kayak manja banget itu, sebenarnya dia lagi minta tolong. Nah, biar lo dan si Meong sama-sama nyaman, gue kasih beberapa tips simple. Pertama, jangan marahin atau dorong dia pas dia ikut masuk kamar mandi. Dia nggak ngerti kalau lo butuh privacy. Yang dia tahu, dia pengen deket sama lo. Kedua, kasih spot favoritnya di luar kamar mandi. Misalnya, taruh bantal atau selimut kecil di depan pintu kamar mandi, biar dia nunggu di situ sambil tiduran. Lama-lama dia bakal belajar. Oh, kalau pemilik gue masuk kamar mandi, gue tidur di sini aja. Ketiga, mainin dia dulu sebelum lo masuk kamar mandi. Ajak dia main pakai laser atau bulu ayam selama 10 menit. Kalau dia udah capek, dia bakal tidur dan gak bakal ngefollow lo. Keempat, kasih dia mainan interaktif kayak puzzle feeder atau dispenser makanan. Biar pas lo di kamar mandi, dia sibuk sendiri ngurusin mainannya. Dan yang paling penting, nikmati momen ini. Banyak pemilik kucing yang justru iri karena kucingnya cuek, nggak pernah nempel, atau malah kabur pas dideketin. Tapi lo punya kucing yang rela jaga lo sampai ke kamar mandi. Itu langka, itu berharga. Jadi, lain kali dia nongol pas lo lagi di toilet, jangan kesal. Jangan bilang, gue nggak butuh penjaga toilet. Tapi, coba senyum, elus kepalanya pelan atau kasih kedipan pelan. Itu bahasa cinta versi kucing. Karena di balik tingkah stalkernya itu, ada rasa percaya, rasa sayang, dan rasa aman yang cuma dia kasih ke lo. Dan jangan lupa, lo bukan cuma pemilik kucing, lo adalah dunianya. Jangan lupa like kalau kucing lo pernah nemenin lo BAB, gue yakin banyak yang ngalamin. Share ke teman lo yang masih mikir kucingnya gangguin, padahal dia lagi jaga lo. Komen di bawah, kucing lo suka ngapain pas lo di kamar mandi? Gue, Kak Dewi, pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya yang pasti bakal bikin lo makin sayang sama si Meong. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.